Saya tinggal di Belanda. Kalau ngobrol dengan orang Eropa, sering agama apapun dianggap tidak logis meskipun mereka tetap menghormati. Umumnya agama memiliki legenda yang bagi masyarakat modern dipandang bertentangan dengan logika. Tapi legenda keagamaan kadang menyiratkan petunjuk penting tentang berawalnya tradisi agama. Contohnya, untuk merumuskan apa nama agama orang Bali sebelum dinamakan Hindu, itu tidak mudah. Namun, legenda memberi petunjuk. Kok bisa? Ikuti terus video ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di Tanah Lot di Bali. Dulu saya pernah melukis Tanah Lot, ini hasilnya. Pura Tanah Lot adalah salah satu tempat sakral dalam kepercayaan masyarakat Bali. Kepercayaan yang dianut di Bali merefleksikan kecerdasan leluhur yang sanggup meramu berbagai ajaran menjadi satu sistem yang utuh. Ada filsafat, ada ritus, ada ajaran tentang ketenangan batin, dan ada hubungan yang sangat dalam dengan alam. Sistem ini begitu unik sehingga awalnya tidak mudah untuk memberi satu nama. Apa yang mendasari kesepakatan untuk menamakan agama orang Bali adalah Hindu. Lain dari yang dipikirkan orang, agama di Bali belum menggunakan istilah Hindu pada masa sebelum kemerdekaan. Ini bukan berarti orang Bali tidak tahu apa nama agama mereka. Mereka tahu agama mereka tentu saja, tapi belum menggunakan nama resmi secara konstitusional sebagaimana dipersyaratkan oleh negara Indonesia yang baru saja merdeka. Sebelum kemerdekaan, orang Bali menamakan agama mereka dengan beberapa sebutan seperti agama Tirta. Tirta artinya air suci. Siwa Buddha, perpaduan ajaran Hindu dan Buddha. Ada yang menyebut agama Bali, ada yang menamakan Dharma. Masyarakat Bali menjalankan agama yang bersifat sinkretis. Ada unsur perpaduan Hindu, Siwa Buddha yang berakar pada tradisi Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, negara menerapkan standar agar suatu agama bisa diakui resmi oleh negara, yaitu agama itu harus memiliki kitab suci, harus percaya pada Tuhan yang Maha Esa, memiliki nabi atau guru suci, memiliki organisasi keagamaan, dan memiliki ritual yang baku. Standar ini diambil dari agama-agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, Yahudi. Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah melihat tidak sesederhana itu untuk menyebut begitu saja bahwa agama orang Bali adalah Hindu tanpa kajian mendalam. Karena meskipun disebut Hindu, kenyataannya Hindu di Bali berbeda dengan Hindu di India. Disebut bukan Hindu juga tidak tepat karena ada unsur dan filsafat Hinduisme dalam kepercayaan orang Bali. Sementara itu, negara membutuhkan pengkategorian yang jelas untuk menentukan nama agama yang baku. Oleh karena itu, dibentuk tim untuk merumuskan nama agama orang Bali. Hindu bisa menyebar ke Nusantara, pasti ada sumber awalnya. Ini terlacak melalui arus pelayaran dan perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India. Kontak dagang antara Nusantara dan India ini sudah terjadi paling tidak pada abad pertama Masehi atau sebelumnya. Nusantara terletak di jalur perdagangan internasional di persimpangan jalur pelayaran antara India, Cina, dan kawasan Timur Tengah. Ini menjadikan Nusantara sebagai pusat transit penting bagi para pedagang dari berbagai belahan dunia. Pelayar dan pedagang dari India yang datang juga berbaur damai dengan masyarakat lokal. Artinya mereka membawa pengaruh dari India ke Nusantara. Ini termasuk praktek religius, cerita suci, mitologi, gagasan, bahasa Sanskerta,
Ini bahasa yang berasal dari India kuno yang digunakan dalam agama dan sastra. Tidak sedikit perbendaharaan kata di Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, misalnya wanita, dharma, karma, mantra, surga, bumi, dan banyak lagi. Kontak intensif antara para pelayar dan pedagang India dengan penduduk di berbagai pelabuhan di Nusantara membuat ajaran serta budaya Hindu dari India mulai dikenal dan akhirnya berkembang di sejumlah wilayah di Nusantara. Sementara itu, masyarakat Bali sebelumnya sudah lama hidup dalam tradisi leluhur, animisme, dan pemujaan alam. Pengaruh Hindu India masuk ke Nusantara, tapi tradisi leluhur itu tetap tidak hilang. Pengaruh Hindu tidak begitu saja menggantikan tradisi leluhur. Pengaruh Hindu masuk ke Bali awalnya bukan sebagai agama dalam bentuk yang sudah terlembaga, tapi baru berupa ritual lokal dengan simbol-simbol Hindu. Praktek ritual itu mulai terstruktur dengan kemunculan tokoh Resi Markandeya. Digambarkan di Museum Bajra Sandi, Resi Markandeya sedang menyerahkan Pancadatu kepada pengiringnya. Pancadatu, simbol dari Pancadewata, adalah 5 logam simbolik: emas, perak, tembaga, besi, perunggu, sebagai sarana penyeimbang energi dalam pendirian tempat suci. Abad demi abad, Hindu Bali berkembang secara bertahap. Ada peran tokoh-tokoh penting di baliknya. Resi Markandeya meletakkan dasar-dasar awal praktik keagamaan Hindu di Bali. Empu Kuturan berperan dalam konsolidasi sosial keagamaan di Bali. Dang Hyang Nirarta memperkuat struktur spiritual Bali dan memberikan standarisasi penting pada bentuk pemujaan serta tata ritual. Hindu di Bali bukan merupakan salinan putih polos dari India. Ia lahir dari proses panjang, kontak sosial, akulturasi, adaptasi, dan migrasi hingga menjadi Hindu Bali yang khas, yang hidup bersama adat dan budaya Bali. Hindu Bali bukan hanya tentang dewa-dewi dan ritual, tetapi perpaduan agama, budaya, alam, dan adat lokal yang melebur menjadi satu sistem kepercayaan khas Bali. Meskipun Hindu Bali dan Hindu India berakar sama, tapi berkembang dalam konteks budaya yang berbeda sehingga bentuknya tidak sama. Keunikan Hindu Bali yang berpadu dengan adat dan budaya lokal membuatnya berbeda dari Hindu India. Dalam berbagai diskusi antara tokoh-tokoh Bali dan pemerintah, muncul pertanyaan, apakah tepat menamakan agama di Bali sebagai Hindu? Maka disepakati perlu ada pengkategorian yang jelas dan baku. Pengkategorian ini penting untuk keperluan administrasi negara, tapi ini tidak bisa dilakukan secara dadakan tanpa kajian mendalam. Mulai tahun 1950-an dibentuk tim perumus yang melakukan pengkajian sebelum menetapkan secara jelas nama agama yang dianut masyarakat Bali. Tim perumus yang melakukan pengkajian itu terdiri dari para tokoh intelektual Bali, sejarawan, dan pemuka agama. Kajian dilakukan berdasarkan bukti-bukti sejarah. Ada prasasti dan artefak yang menunjukkan pengaruh Hindu di Bali telah ada sejak abad awal Masehi. Ada naskah-naskah lokal yang menggunakan konsep Hindu. Juga dikumpulkan bukti-bukti berdasarkan sumber-sumber budaya Bali seperti lontar, ritus, kosmologi, sistematika pura, termasuk legenda atau cerita tradisional. Juga jejak sejarah bahwa tradisi Bali berkembang dalam kesinambungan kerajaan Hindu-Buddha. Sumber kajian sangat luas, tidak hanya kitab Weda atau tatua formal, tapi juga legenda dan narasi rakyat yang merekam nilai-nilai agama. Kisah keagamaan di Bali melalui tokoh-tokoh diantaranya Resi Markandeya, Empu Kuturan, Dang Hyang Nirarta menggambarkan keberlanjutan
tradisi Hindu. Ada konsep Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Ada simbol kelahiran dan kesuburan Lingga Yoni. Ada konsep Mahameru. Ada kosmologi Triloka, sejalan dengan Veda dan Purana. Para dewa dan kisahnya bersesuaian dengan tradisi Hindu. Walaupun ada beberapa dewa yang disembah, semua dewa tersebut adalah manifestasi dari satu Tuhan yang mutlak, Sang Hyang Widiwasa. Setiap dewa memiliki fungsi tertentu dalam dunia, tetapi semua tindakannya berasal dari Tuhan yang satu. Ritualnya tampak politeis atau menyembah dewa-dewa, tapi esensinya tetap monoteis atau percaya kepada satu Tuhan. Pemujaan pada dewa-dewa dalam konteks ini bukan berarti menyembah banyak Tuhan. Hindu Bali tidak melihat dewa-dewa itu sebagai Tuhan yang berbeda-beda. Semua pemujaan yang dilakukan dalam Hindu Bali bermuara pada sumber ilahi yang tunggal, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Tim perumus dengan tokoh-tokoh Bali seperti I Gusti Bagus Sugriwa, Ida Bagus Mantra, para cendekiawan Bali, tokoh adat dan pemuka agama di Bali merumuskan bahwa agama yang dianut orang Bali memiliki Tuhan yang tunggal yang disebut Sang Hyang Widiwasa, memiliki kitab suci yaitu Weda, juga mempunyai sistem teologi dan ritual sesuai kriteria negara. Akhirnya disepakati bahwa nama agama di Bali secara resmi adalah Hindu, kemudian dikenal sebagai Hindu Dharma atau Hindu Bali. Maka pemerintah Indonesia mulai mengakui agama Hindu secara penuh dengan proses secara yuridis pada 1958 dan 1960-an. Maka Hindu mendirikan organisasi yang diakui negara, yaitu Parisada Hindu Dharma Bali, didirikan tahun 1959, berganti nama menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 1964. Seperti tadi disebutkan, dari sekian sumber historis untuk mengkaji agama yang dianut di Bali, salah satu sumbernya adalah legenda keagamaan. Legenda bagi kebanyakan masyarakat modern sering dianggap sebagai dongeng. Namun dalam kacamata sejarah, legenda keagamaan tidak harus ditafsirkan secara literal. Legenda keagamaan merefleksikan cara masyarakat pada abad lampau menarasikan sistem kepercayaannya sesuai zamannya. Tidak hanya di Bali atau di Asia, di belahan dunia lain pun, misalnya di Eropa, juga ada kisah-kisah lisan keagamaan yang dihormati sebagai bagian dari tradisi agama. Di Eropa, kisah-kisah lisan keagamaan itu juga diperhitungkan para sejarawan sebagai petunjuk awal untuk memahami bagaimana agama dan praktek ritual berkembang. Contohnya di Spanyol, kisah lisan abad 1 Masehi tentang penampakan pertama kali Maria Ibunda Yesus di Saragossa menjadi petunjuk tentang kapan dimulainya penyebaran tradisi penghormatan rohani khusus kepada Maria, tradisi yang masih dilakukan umat Katolik di seluruh dunia hingga kini. Tentang ini sudah pernah saya tayangkan videonya. Kisah-kisah lisan keagamaan itu membantu para sejarawan melacak jejak tradisi penghormatan rohani, kapan dan di mana tradisi itu mulai muncul, serta bagaimana keagamaan dan budaya masyarakat saling mempengaruhi. Kita bisa menghargai kisah lisan keagamaan dari dua perspektif, iman dan sejarah. Keduanya memiliki makna bagi manusia. Nah, kembali ke Bali. Kita lihat bagaimana legenda keagamaan di Bali, diantaranya di Tanah Lot ini, bukan sekadar khayalan tanpa makna, tapi menyimpan petunjuk historis di baliknya. Di Tanah Lot ini terkenal dengan legenda tentang tokoh pendeta Hindu Jawa, penganut Siwa Buddha dari Majapahit, namanya Dang Hyang Nirarta.
Ia datang ke Bali saat runtuhnya Kerajaan Majapahit. Perannya dalam penataan agama Hindu di Bali sudah saya tayangkan pada video lalu. Menurut kisah, ketika ia bersemadi di atas batu karang di desa Beraban, penguasa desa merasa kurang berkenan. Maka Nirarta menggunakan kesaktiannya. Ia memindahkan batu karang besar yang tadinya berada di daratan itu ke tengah pantai. Kemudian di atas batu karang itu ia mendirikan pura suci, pura untuk menghormati dewa laut. Pura itu kemudian dikenal sebagai Pura Tanah Lot. Nirarta juga dikisahkan mengubah selendangnya menjadi ular yang menjaga pura. Sejak itu penguasa lokal dan warga mengakui kesaktian Nirarta, kemudian mengikuti ajarannya. Sampai sekarang masih hidup kepercayaan bahwa ular yang terlihat di Pura Tanah Lot adalah penjaga spiritual pura. Disinilah legenda menjadi entry point untuk melihat bagaimana unsur-unsur kepercayaan lain terintegrasikan dengan Hindu Bali. Legenda Tanah Lot tidak hadir untuk menantang logika, namun menyiratkan simbol dan makna untuk menerangkan proses historis yang jauh lebih dalam tentang bagaimana ajaran datang, diterima, dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Bali. Legenda Tanah Lot menunjukkan bagaimana unsur kepercayaan lain melebur ke dalam Hindu Bali. Ada unsur Siwa Buddha, ini adalah tradisi religius Majapahit yang dianut pendeta Dang Hyang Nirarta. Ajaran Siwa Buddha adalah perpaduan antara Hindu, khususnya aliran Saiwa dan Buddha. Legenda juga menunjukkan pada Hindu Bali ada pengaruh animisme pra-Hindu di Nusantara. Ini meliputi kepercayaan pada roh atau kekuatan gaib yang menghuni semua benda, baik yang hidup maupun mati. Ular penjaga pura dan karang besar tempat berdirinya pura dipercaya punya kekuatan gaib. Gambaran kesaktian Nirarta mencerminkan pengaruh tradisi animisme di mana kekuatan gaib diyakini dapat diwujudkan melalui kekuatan spiritual. Kesaktian Nirarta dalam legenda Tanah Lot dalam konteks kekinian dapat dipahami sebagai kewibawaan spiritual seorang tokoh agama yang membuat penguasa dan masyarakat dapat menerima ajarannya. Legenda ini memperlihatkan peran penting pendeta Hindu dalam proses pengintegrasian untuk menyatukan kepercayaan dan tradisi lokal ke dalam agama Hindu. Legitimasi pendeta Nirarta tidak lahir dari kekuasaan politik, tetapi dari kesucian ajaran, tapa semedi, dan kemampuan membawa harmoni. Tanah Lot bukan hanya sekedar nama pura suci. Ia adalah simbol harmonisasi spiritual, tempat di mana kekuatan alam, keyakinan lokal, pengaruh Hindu Jawa, ajaran Siwa Buddha dipadukan menjadi satu dengan Hindu Bali. Tanah Lot adalah perwujudan bagaimana Bali menerima, mengolah unsur budaya yang datang tanpa kehilangan jati dirinya. Ini tanda tangan Presiden Megawati Soekarno Putri saat meresmikan perlindungan Pura Tanah Lot. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.